Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat generasi Quran, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa sharing ya. Sebelumnya sudah pernah kita sharing terkait dengan Palestina. Ya, ada sebagian orang yang kemudian punya anggapan kalau bela Palestina, ya, Palestina itu menang, nanti kiamat itu makin dekat gitu ya. Jadi sudah itu nggak usah kita belain gitu. Tentu ini sebuah pemahaman yang tidak tepat gitu ya, maka perlu diluruskan. Nah, keimanan terhadap hari kiamat itu memang harus kita miliki, karena kita ini hidup bukan cuman ada di dunia, bahkan dunia ini adalah tempat di mana yang akan sangat menentukan posisi kita nanti di akhirat. Tidak akan sampai kita ke akhirat kecuali lewat dunia. Nah, posisi kita di dunia ini akan sangat berpengaruh dengan posisi kita di akhirat. Tentu di dunia ini bukan waktunya kita untuk main-main gitu ya, tapi harus kita gunakan untuk beriman dan kemudian beramal soleh. Nah, tentu ketika kita meyakini kiamat itu adalah suatu yang niscaya, ya maka yang lebih penting itu sebelumnya sudah pernah kita bahas adalah apa yang mesti kita siapkan terhadap datangnya hari kiamat, yaitu tidak lain dan tidak bukan bahwa kita harus apa? Beriman terhadap hari kiamat itu sendiri, dan juga harus apa? Beramal soleh gitu ya. Nah, salah satu hal yang perlu kita cermati ketika seseorang itu memiliki keimanan yang benar, ya, dia memahami bahwa kiamat itu pasti akan terjadi dan itu merasuk di dalam diri seseorang dan selalu dia sadari, itu akan membuat seseorang itu bisa mengerem ya dia dari hal-hal yang maksiat yang mengumbar hawa nafsu tadi. Dan karena dia itu sadar bahwa ya kemaksiatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dia bisa mengerem ya kemaksiatan itu, maka dia juga akan terdorong gitu untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Nah, dan dia akan berusaha menjaga hati, kemudian menjaga sikap, perbuatan ya, termasuk perkataan tadi, yang sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang mengimani Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini berarti seseorang harus berpikir serius sebelum berbicara. Dia harus memastikan bahwa apa yang dia ucapkan adalah hal yang baik, bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang Allah murkai. Dia tidak akan menentang syariatnya atau memprovokasi dakwah dan semisalnya. Ya, walaupun itu menguntungkan dirinya secara materi. Dia akan mengatakan kebenaran meskipun itu pahit dan di bawah tekanan makhluk. Nah, ini karena dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih perkasa dan di akhirat itu lebih keras siksanya. Nah, kalau kita perhatikan sebagai seorang mukmin, dia tuh harus sadar gitu. Dia nggak perlu takut loh gitu terhadap makhluk gitu. Kalau dia menyampaikan yang hak kebenaran, dia nggak perlu takut. Justru dia harus lebih takut kepada Allah. Kalau dia tidak menyampaikan kebenaran di saat di situ banyak kerusakan-kerusakan, tentulah Allah akan mengazab ya atas diri. Kita ini akan mati loh gitu. Kekuasaan kita, harta kita, apa yang kita pakai, mungkin rumah yang kita bangun itu mungkin 100 tahun yang akan datang, mungkin Allah alam siapa yang akan menempatinya, tentu bukan kita lagi. Kita akan menjadi orang-orang yang sudah mati gitu. Nah, tentu ini harus kita ambil sebuah pelajaran sebagaimana Imam An-Nawawi itu saat diancam oleh penguasa karena beliau itu mengkritik kebijakan penguasa. Tentu ini hari mengkritik penguasa itu dianggap kayak kita tuh benci loh dengan penguasa. Padahal tidak seperti itu. Ya, padahal tidak seperti itu. Kita itu mengkritik penguasa itu ya kalau memang penguasanya itu misalnya keluar daripada Islam atau berbuat kezaliman.
Ya kalau dia sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah kan nggak ada istilahnya persoalan di situ. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, beliau menyatakan seperti ini. Adapun aku, katanya, maka ancaman itu bahkan yang lebih besar lagi dari ancaman tersebut itu tidak akan mendatangkan mudarat ya kepadaku. Aku tidak takut ya, bahasanya begitu. Ya kalau kita tangkap itu seperti itu bahasa. Dia tidak takut. Nah, dia tidak pula menghalangi aku untuk memberikan nasihat kepada penguasa. Ancaman tadi. Ini karena aku yakin bahwa menasehati penguasa itu wajib bagiku dan juga wajib bagi orang lain. Sementara itu, resiko dari melaksanakan kewajiban itu yaitu menasihati penguasa tadi itu adalah kebaikan dan tambahan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang ulama loh, bayangkan. Yang menunjukkan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, dan keimanan terhadap hari kiamat tadi. Tentu ini menjadi sebuah hal yang mendorong dia itu untuk berani. Dia berani loh gitu mendakwahi penguasa. Yang di saat penguasa itu sudah melenceng daripada al-haq itu, kebenaran. Nah, jadi ini harus kita miliki loh ini hari di saat misalnya penguasa menerapkan hukum-hukum yang tidak berasal dari Al-Qur'an, membuat kebijakan yang zalim, kemudian mempertontonkan adegan-adegan yang tidak bermoral misalnya ya, memberikan contoh yang tidak benar. Tentu ini harus menjadi dorongan bagi kita untuk meluruskan, mengajak mereka untuk taat sama-sama untuk mendapat ridha Allah. Adapun kalau mereka misalnya terus melakukan kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan para penguasa itu atau para pejabat itu ibarat seorang itu membolongi kapal. Nanti kan kapal itu bocor. Kita ada di dalamnya. Kalau kita mendiamkan mereka yang membolongi kapal itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kapal itu? Tentu semua yang di dalam kapal itu akan tenggelam, termasuk orang baik gitu. Yang dia diam. Kalau orang itu diam terhadap kebodohan, kemungkaran, kezaliman, tentu azabnya ya akan menimpa kita semua dan kita akan binasa semua. Nah, oleh sebab itu, ya, keyakinan akan keberadaan hari kiamat dapat membuat manusia memiliki tujuan hidup yang jelas dan jauh ke depan, yakni apa? Tujuan sampai ke negeri akhirat. Hal ini akan menentukan pilihan hidup dan resiko yang dia terima baik di dunia maupun di akhirat. Semua itu dia pandang sebagai bekal untuk hidup di akhirat. Jadi sekali lagi ya, dengan adanya meyakini hari kiamat itu bukan berarti kita itu cuman yakin gitu ya, tapi harus ditunjukkan dengan amal. Amalnya apa? Kita beriman dengan sebenar-benarnya keiman, kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dan salah satu wujudnya tadi apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Nabi tadi, kita berkata baik gitu ya. Kemudian kita itu menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perbuatan kita, jangan melakukan yang haram, kerjakan yang wajib-wajib, kerjakan yang sunnah, termasuk juga membela Palestina, termasuk juga mendakwahi penguasa. Tentu kalau kita semua di sini ya memiliki sebuah kemauan dan kesadaran untuk mendakwahi penguasa, tentu insya Allah kalau penguasanya soleh, bertakwa, dan dia mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Sunnah, bahkan bisa mengirimkan pasukannya untuk Palestina, dan Palestina bebas, Masjidil Aqsa bebas, ya, dan kita bisa sholat di sana, ya. Sahabat pengen nggak sholat ke Masjidil Aqsa? Kalau pengen jawab ya, pengen di kolom komentar. Saya doakan kita semua mudah-mudahan sehat walafiat, bisa menyaksikan Palestina itu menang, umat Islam bersatu, umat Islam kembali pada Islam, penguasa-penguasanya soleh, bertakwa, dan kita semua itu ya akan bisa merasakan itu kalau semua kita ini bergerak. Kita tuh ngomong gitu ya, ngajak ya, dan juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan dalam waktu dekat. Nah, ini saja yang bisa saya share, mudah-mudahan tentang kiamat ini bukan menjadikan kita tuh makin takut gitu ya. Enggak semangat dalam hidup, enggak. Terus semangat hidup, terus berprestasi, terus berjuang, terus kemudian berdakwah gitu ya. Terus meningkatkan amal soleh dan terus meninggalkan maksiat-maksiat. Ya, begitu saja. Jangan sampai dengan adanya pemahaman kiamat ini malah menjadikan kita itu
ya nggak semangat itu, harus lebih semangat. Kenapa? Karena kalau kita kemudian lalai di dunia, nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Harus semangat itu, harus semangat, jangan putus asa. Ya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita pas ya belajar Islam, amalkan Islam dan sebarkan Islam. Takbir, Allah Akbar. Allah alam bisawab, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.